Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardis Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil muayyad war rasulil mumajjad habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bila hasrin wala adad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para sesepuh, segenap takmir Masjid As-Segaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, sehingga hati kita tergerak, langkah kaki kita semuanya ringan menghadiri majelis yang insya Allah penuh barokah, di tempat yang penuh barokah. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, rasul kita, pemimpin kita dunia akhirat, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan biografi daripada Qutbid Da'wah wal Irsyad, Al-Habib Abdullah ibn Adawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Beliau menghabiskan hidupnya untuk berdakwah dan segala macam metode dakwah
yang bisa mengajak manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beliau gunakan atau beliau lakukan di masa hidupnya. Dan berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk berbuat yang baik, mengajak manusia untuk meninggalkan yang tidak baik, itu terdapat fadilah yang sangat besar. Dan setiap kita mukmin dan muslim punya kesempatan untuk berdakwah. Para hadirin dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan begitulah kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu selama hidupnya tidak pernah merugikan orang lain, tapi selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan begitulah kehidupannya para pewaris Nabi Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu anhu, para tabi'in, para aulia, para sholihin, monggo panjenengan pelajari sejarah hidup mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang dalam hidupnya selalu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu para hadirin bisa dengan berbagai macam hal. Qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama menjelaskan, min ajallir rutab manfa'atun nas fi dinihim wa dunyahum wa naf'u fid din ahammu wa aqdamu minan naf'i fid dunya. Termasuk daripada martabat yang sangat luhur, yang sangat agung, gini ku lek kula jenengan saged dados tiyang ingkang manfaat untuk orang lain. Baik manfaat dalam urusan agama atau manfaat dalam urusan dunia. Manfaat urusan agama gini ku apa panjenengan ngajari ilmu, panjenengan ngejak untuk berbuat baik, panjenengan maringi nasihat tentang lintu, niku semua termasuk manfaat dalam urusan agama. Le manfaat dalam urusan dunia, bagi sampean bantu le tentang miskin, kesulitan ekonomi panjenengan bantu. Le enten sing keras sakit kok boten gadah yotro damel berobat ki panjenengan bantu yotro. Niku manfaat dalam urusan dunia. Mana yang lebih afdol? Panjenengan maringi manfaat tentang
perlu bondo kan nggih. Siji manfaat dunya, manfaat dunya ini kadang-kadang rada akut. Rada akut apa maneh penghasilan pas-pasan. Ana tangga gak duwe duit loro. Sampeyan ana 20.000 kate gawe blonjo. Ampun sik pikir ora. Lawang celengane masjid niku sing akeh kerinci. Lah tenang. Rada akeh kate dolek wong nggone celengane masjid 1.000 niku akeh. Juga teko kantong niku driji dhisik, pate biru foto. Jadi nek manfaat dunia niku mungkin masih agak berat. Tapi kalau manfaat agama ini kesempatan emas bagi kita semua para hadirin. Panjenengan ningali tiyang boten sae kelakuane monggo dilingno ndak kaki dilebdi wis. Menasihati orang lain itu manfaat agama dan itu kita semua bisa melakukan. Kesempatan itu terbuka lebar. Dan itu lebih utama, lebih penting, lebih afdol daripada memberikan manfaat yang berupa materi. Enten tiyang boten salat barokah nasihati jenengan salat masyaallah. Enten tiyang tahu nek Ramadan ndak tahu poso barokah sampeyan nasihati tobat poso. Istiqomah poso niku luar biasa. Dan itu yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun semuanya itu juga dianjurkan, ya manfaat dengan harta juga oke. Oleh iso dua-duanya alhamdulillah, manfaat agama sekaligus manfaat dunia untuk manusia yang lain itu sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi nek kula jenengan iki kepengin dadi hamba Allah yang dicintai Allah, di antara cara agar kita dicintai Allah dalam kehidupan di atas dunia ini, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kadang-kadang sama-sama makin lah yang niku sak pentingan sakar PJB lah. Pokoknya pernah gak urusan wong liya, cuek dengan orang lain. Nah itu jangan sampai seperti itu kita jadi manusia. Lek kepingin dados tiyang ingkang dicintai Gusti Allah, kita juga pun peduli, kita juga perhatian dengan kondisi dan keadaan orang lain. Nopo malih kerabat, nopo malih tetangga, nopo malih kanca. Perhatikan juga keadaan orang lain dan kita berusaha untuk juga menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Karena itu termasuk jalan agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu dalam kehidupannya dia itu berdakwah kepada Allah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang yang seperti itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek cinta dumateng Kanjeng Nabi sudah dipastikan, kita semua menyatakan cinta. Boten enten yang mukmin muslim boten ngaku cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten enten kula yakin. Siapapun orangnya pasti dia mengaku sebagai pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pengakuan tersebut sungguh-sungguh pengakuan cinta, atau ada kalanya pengakuan cinta itu hanya pengakuan yang palsu, tidak terbukti dengan kenyataannya. Karena yang niku lek pun teman-teman cinta nurut nang sing dicintai niku termasuk bukti niku termasuk bukti wong cinta. Makanya kula jenengan kan sering mireng napa pribahasa, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa jok. Lho wong lek cinta niku masih sing ndak enak dadi enak. Susah jadi bahagia. Sulit jadi mudah, berat jadi ringan kalau orang itu cinta. Sampai tinggal di sahabat Kanjeng Nabi. Ketika cinta, mahabbah dumateng Kanjeng Nabi benar-benar tertanam kuat dalam hati mereka. Dudu cuma nurut tok Kanjeng Nabi, itu jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Enten setunggal sahabat namanya Zaid ibnu Dathina radhiyallahu anhu. Zaid ibnu Dathina ini disiksa kali tiang-tiang musyrikin. Termasuk sing nyiksa niku salah setunggale Abu Sufyan. Di saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Sebelum dibunuh, Zaid ibnu Dathina itu ditawari, wahai Zaid, apakah kamu mau yang menggantikan posisimu untuk kami penggal lehernya Muhammad? Kamu saya bebaskan, kembali ke tengah-tengah keluarga kamu. Napa jawabannya Zaid ibnu Dathina? Kata beliau, demi Allah, Muhammad sekarang berada di tempatnya, kakinya tertusuk duri, sedangkan aku lagi duduk santai bersama keluargaku. Aku tidak ingin dengan itu dan tidak rela dengan itu. Kanjeng Nabi kecucuk rintok si gini, sedangkan aku duduk santai sama keluargaku. Aku nggak rela, apalagi mau menggantikan posisi untuk kalian penggal. Ngoten jawabannya. Sehingga Abu Sufyan menyatakan apa? Wallahi ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Katanya Abu Sufyan, saya enggak pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana para sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Dan tidak pengakuan cinta kalau jenengan insyaallah sedanten ngaku cinta, tinggal kita tanya diri kita masing-masing, cinta kita ini sungguh-sungguh nopo tasih cinta palsu? Kita tanya diri kita masing-masing. Karena orang kalau benar-benar cinta itu pastinya minimal nurut patuh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek ngaku cinta pasti orang. Cuma yang lebih hebat lagi itu lek yang itu duduk cuma ngaku cinta tapi dicintai oleh Kanjeng Nabi. Niku sing larang. Duduk cuma sekedar ngaku cinta tapi dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan setunggal riwayat dari Abu Ya'la bi isnadin hasan,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha niku dawuh ma ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam illa dzatuqa. Kanjeng Nabi niku boten mencintai salah setunggal daripada umatnya kecuali yang bertakwa kepada Allah. Dadi lek boten sekedar ngaku cinta kepingin kula jenengan, tapi kepingin diakui oleh Kanjeng Nabi dan dicintai oleh Kanjeng Nabi, maka dalam kehidupan di atas dunia ini monggo jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu lek kepingin dicintai Kanjeng Nabi Muhammad, dinerangi perjuangan Kanjeng Nabi. Yang berdakwah ini para hadirin, kapan saja di mana saja hendaknya kita menebarkan nasihat untuk orang lain. Dan ini terus terang kekurangan kita. Rasa makin ini yang lugu-lugu itu nasihati yang itu. Ono ndak bener dinasihati itu keluarga kadang-kadang jarang. Ono keluarga nglamun sing mboten saya dijarno tok. Lek lugu jagongan liyan tidak berusi segala manfaat. Padahal lek kepingin dicintai Kanjeng Nabi, kapan saja dan di mana saja tebar nasihat untuk orang lain. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, yang beriman, wa 'amilus shalihati, yang beramal saleh, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, saling mewasiati, menasihati dengan yang hak dan menasihati atau mewasiati dengan kesabaran. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith niku diceritakan di antara keunggulan beliau itu sebetulnya tidak banyak ilmu dan tidak banyak amal, tapi beliau menghabiskan waktunya semuanya dalam dakwah ke masyarakat umum. Jadi Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu tidak banyak ilmu, tidak banyak amal. Mungkin ibadahnya boten kata, ilmu ini boten begitu luas hebat. Tapi apa? Umurnya, waktunya, tenaganya semuanya dihabiskan untuk berdakwah, mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk taqarrub kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Dan sekali lagi jangan dikira dakwah itu harus di masjid pengajian kayak ngeten iki. Masih sampean jagongan santen itu saged dakwah. Sampean lunga Pak bis ngejak cerita-cerita sing pinggire sampean dakwah nggih saged di mana saja kita ini bisa berdakwah. Enggak harus resmi di podium, tidak para hadirin. Dengan itu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, sehingga disebutkan beliau di zamannya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada dasarnya. Beliau itu menjadi manusia yang paling dicintai Nabi Muhammad niku enten ceritone. Ada satu orang namanya Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Al-Madani. Ini Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Al-Madani kana mimman yajtami'u bin Nabi yaqadatan. Niki tiyang sering kepanggih Kanjeng Nabi bukan lewat mimpi para hadirin,
bukan lewat mimpi. Niki sering kepanggih Kanjeng Nabi Yakobo dalam keadaan terjaga, dan itu banyak para aulia yang seperti itu banyak. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf niku ten manakibe nate ditekani Kanjeng Nabi rangkul-rangkulan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin masih jauh, masih terhijab kita para aulia, karena kita masih kurang intibahnya kita, rindunya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mimpi sebisa kadang-kadang saya turun dari lonjakan kami. Jadi mudah-mudahan diparingi kesempatan. Lalu Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Al-Madani tiap ada tamu yang datang dari Hadramut ke tempat beliau mengatakan khabiruni anis Sayyid Ahmad bin Umar bin Smith ma'amaluhu wa masya'u. Tolong ceritakan kepada kami tentang Sayyid Ahmad bin Umar bin Smith, apa amalnya, apa ibadahnya. Kenapa kok ingin ceritanya Habib Ahmad? Kata beliau, fa inni lam ajtami' bin nabi illa wa asma'uhu yamdahuhu katsiran wa yusni 'alaihi sanatan 'aziman. Kata Syekh Abdullah, saya ingin tahu ceritanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini, apa amalnya, apa keistimewaannya. Karena setiap saya bertemu Nabi secara terjaga, Kanjeng Nabi ini nyeritakno muji-muji, ngelem-ngelem dengan pujian yang luar biasa kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ingin tahu dia rahasianya apa amalnya. Dijawab kali orang-orang Hadramut yang kenal kali Habib Ahmad ini, sya'nuhu wa daidanuhu ad-da'watu ilallah wal amru biha. Kebiasaan beliau, amalannya beliau tiap harinya dakwah kepada Allah dan memerintahkan orang lain berdakwah. Selain beliau berdakwah, ngajak orang yang diajak disuruh berdakwah juga. Itu kebiasaan beliau, sehingga menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin, monggo melalui momen bulan Rabiul Awal, kalau kita ingin bukan cuma sekedar mengaku mencintai Nabi Muhammad, tapi kita ingin juga dicintai Nabi Muhammad, hiasi diri kita dengan takwa kepada Allah. Kemudian mari jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, khususnya manfaat agama, berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum